bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita berwasilah membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Pada pagi hari ini dibukakan pintu mata hati kita, sehingga kita bisa menyaksikan Allah lebih nyata dari yang ada. Kuat tauhid kita, kuat ketergantungan kita kepada Allah, istiqomah sampai akhir dari kehidupan kita, dan insya Allah dikumpulkan bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malik iyyaka ihdinas shiratal Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menafsir. Ada macam jenis tafsir, ada berdasarkan riwayat hadis, Al-Quran berdasarkan teks, tidak sahabat berdasarkan ra'yu atau isyari, petunjuk ilham. Ada juga metodologinya yang tahlili, rinci, ijmali, secara garis besar, muqaran, perbandingan pendapat ulama. Kalau yang kontemporer ada yang maudhu'i, tematik, kontekstual, ya, dengan melihat konteks hari ini, atau melakukan dialektika antara teks dan konteks, salah satu bentuk filsafat tafsir. Sedangkan warna tafsir itu, atau kita kenal dengan istilah pendekatan, tafsir itu bisa dipahami, ada yang ilmunya cenderung kepada fikih, ada falsafi, ada ijtimai, ya, sosial, ada yang tafsirnya cenderung ilmi.
tafsirnya cenderung ilmi, ilmu pengetahuan modern. Ada yang isyari, ya, ini berkembang terus. Ada yang pendekatannya kalami, bisa jadi pendekatan ilmu kalam memahaminya karena dia berkaitan ayat tentang tauhid dan seterusnya. Nah, hari ini kita mencoba memberikan sebuah contoh dari bagaimana cara kita menafsir, sekaligus kita mentafsirkan surah Al-Ikhlas, ya, yang turun di Mekah atau turun sebelum hijrah. Makkiyah, ayat Makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya nanti di Madinah atau di tempat lain dari Mekah, kalau dia sebelum hijrah digolongkan kepada surah atau ayat-ayat Makkiyah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang ahad esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak diperanakkan, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekupu, setara, sebanding dengannya walaupun satu orang. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas. Paling tidak ada 2 surah dalam Al-Quran yang namanya tidak diambil dari kata-kata yang ada dalam ayat itu. Surah Al-Ikhlas ini, kata Al-Ikhlas tidak terdapat dalam ayat ini. Kalau Al-Baqarah memang ada ungkapan Al-Baqarah. Ali Imran memang ada ungkapan Ali Imran di surah Al-Imran, keluarga Imran. An-Nisa juga sama. Nah, salah satu surah yang namanya tidak diambil dari ayat tersebut adalah surah Al-Ikhlas. Kenapa disebut surah Al-Ikhlas? Sebahagian ulama mengatakan karena ayat ini berisi keikhlasan, ketulusan dalam mentauhidkan Allah, ya, kemurnian tauhid. Maka ayat ini berkaitan dengan tauhid. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah itu rata-rata berkaitan dengan tauhid, ya. Maka disebut ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membina tauhid sahabat itu lebih kurang 12 tahun dulu dibina. Setelah mantap baru masuk ayat-ayat hukum di Madinah atau sesudah hijrah. Jadi tauhidnya dulu digembleng. Kenapa tauhidnya dulu digembleng? Sebab kalau kita tidak yakin, tidak ma'rifah, tidak kenal dengan Allah, hampir bisa dipastikan, ya, namanya kita nggak yakin, nggak kenal dengan Allah, hampir bisa dipastikan kita tidak bisa beribadah, mengabdi kepada Allah dengan baik. Ya, bagaimana kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu? Maka penyebab agama ini menjadi seremoni-seremoni belaka, puasa-puasa juga, sholat-sholat juga, ya, haji-haji juga, tapi nggak ada perubahan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena tidak adanya ma'rifah, tidak adanya kekenal dengan Allah. Ya, kalau kita nggak kenal dengan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah, mengabdi kepadaku. Ya, ana kanzum makhfiyun, saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Uridu an u'rab, aku ingin dikenal. Ya, maka ku jadikanlah makhluk. Jadi memang kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani,
Nggak bisa kita beribadah, nggak bisa kuat tauhid kita. Kalau nggak kuat tauhid kita, nggak bisa kuat tauhid kita kalau kita nggak kenal dengan Allah. Ya, nggak bisa kita sempurna ibadah kita kalau kita tidak mengenali Allah. Maka secara kandas beliau mengatakan, saya juga walaupun sering baca ayat ini, tapi saya kaget ketika baca ulang. Firman Allah Ta'ala mengatakan, Qul hadhihi sabili ada'u ilallah. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalan Muhammad? Jalan Nabi Muhammad, jalan beliau adalah ada'u ilallah, mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajak manusia bertemu kepada Allah. Bagaimana caranya? Ala basiratin, dengan basirah. Basirah itu terbukanya hijab mata huruf inti hati dengan ma'rifah. Jadi manusia bisa diajak kembali kepada Allah kalau mereka ala basirah. Gampangnya kita kembali kepada Allah kalau kita basirah, kalau mata hati kita kebuka, kalau kita makrifat kepada Allah. Kalau kita nggak kenal dengan Allah, susah ngajak orang kembali. Ya, ini kunci, kata kunci. Malah jalan Nabi itu begitu. Ala basiratin ana wa manit taba'ani. Itulah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Maka surah Al-Ikhlas ini mentauhidkan, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nama lainnya banyak tetapi tidak lazim kita dengar. Kadang disebut surah At-Tafrid, pengesaan Allah, tajrid, penafian yang sekutu dengannya, An-Najat, keselamatan dunia akhirat, ya, wilayah, ma'rifah dan asas, karena dia berisi asas-asas agama tauhid menurut Wahbah Zuheli yang nomor 6. Baik, kemudian kita tafsirkan secara bahasa. Kemarin kita sebutkan tafsir bahasa ini termasuk tafsir birra'yi, gitu kan, ra'yi mahmudah. Nah, maka Qul itu fil amar. Amar itu adalah perintah dari yang di atas, Allah, Tuhan, atasan, kepada yang di bawah, lebih rendah. Itu yang disebut amar. Kalau perbuatan itu, pekerjaan itu berasal dari bawah ke atas, itu namanya doa, bermohon, meminta. Tapi kalau dari atas ke bawah, namanya perintah atau titah, ya. Qul, katakanlah hai Muhammad. Apa yang mau dikatakan? Huwallahu ahad. Imam Sya'rawi mengatakan, ya, kata hu ini untuk menyatakan, ya, untuk merasakan bahwa dalam pandangan mata hati kita itu Allah itu nyata, lebih nyata dari yang ada, walaupun dia gaib dalam pandangan mata kepala. Ya, Allah itu sangat nyata kalau kita pandang pakai mata hati, dan kata hu itu menunjukkan kenyataannya. Maka kalau kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semakin datang rasa dekat, Allah, 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 makin dekat lagi, hu. Sebenarnya hu itu begitu Allah itu sangat nyata, baru keluar kata hu itu, hu. Gitu ya. Jadi hu itu ada perasaan untuk menyatakan bahwa Allah itu nyata, ya. Bagi orang yang masuk tarekat pasti ngerti penjelasan saya ini, sangat ngerti. Jadi hu itu zikir menghampiri zat, kalau saya, ya, tunggal. Cuman ada orang yang nggak suka dengan zikir hu ini karena nggak paham dia. Padahal hu ini adalah salah satu dari Asmaul Husna, disebutkan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia, dia Allah, ya. Allah itu sangat dekat. Kalau Imam Al-Qasimi dalam tafsirnya mengatakan, ya, hu ini menunjukkan kebenarannya dengan bukti-bukti yang ada pada makhluknya yang nyata. Dari mana kita tahu Allah nyata?
Dari mana kita tahu Allah itu benar? Ya gampang. Lihat makhluknya, lihat ciptaannya, lihat langit terbentang. Siapa yang sanggup menciptakan atap begitu luasnya tak terhingga, gak kelihatan tiangnya? Amerika sanggup? Cina, Jepang, Korea kuat? Jangankan menciptakan langit yang begitu luas, tinggi tanpa tiang, menciptakan oksigen pun manusia tidak ada yang sanggup. Yang paling bisa mengolah satu kimia dengan kimia lain disatukan sehingga menjadi oksigen. Tapi menciptakan dari tidak ada menjadi ada, nggak ada yang kuat. Itulah kelemahan manusia. Manusia ini sangat lemah sekali, ya. Maka manusia itu sangat-sangat bergantung, tinggi sekali ketergantungannya kepada Allah. Cuma manusia ini banyak yang nggak sadar, banyak yang sombong, yang menciptakan kebutuhan pokoknya aja nggak sanggup kok, mau ngelawan Tuhan. Buat oksigen nggak bisa, buat sebiji beras nggak mampu, paksa nunggu tumbuh dulu, ditanam petani, disuruh buat nggak bisa. Disuruh memerintah jantung kita aja nggak sanggup kita, Pak. Coba perintah jantungnya bisa. Hei jantung, saya mau dengar ceramah Ustaz Faisal ini. Coba kamu detaknya yang kencang dikit. Bisa suruh? Gak bisa. Ternyata jantung kita ini pun pinjaman, bukan milik kita. Kita punya hak pakai. Ya, nggak ada yang dalam kekuasaan kita hakikatnya. Menyuruh darah kita mengalir pun nggak sanggup. Itulah Allah, itu kerja Allah semua. Makanya manusia ini kalau dia paham, sadar, dia sangat bergantung kepada sangat bergantung kepada Allah, gitu ya. Nanti itu makna lanjutan dari As-Somad. Wahbah Juhaili dalam tafsir mengatakan adalah domir asya'an, domir untuk mensyakkan, menunjukkan keberadaan Allah, lita'jim wal ijlal, untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Kalau saya zikir gitu, saya merasa Allah itu sangat agung. Saya merasakan Allah sangat agung, ya. Jadi lita'jim wa ijlal. Itu tafsir Wahbah Zuhaili disebutnya. Saya ambil dari beberapa kitab yang penting-penting, yang beda-beda, sehingga nanti dapat kita makna yang banyak. Secara bahasa lagi, dia berarti dia, ini biasa, makna biasa, orang ketiga tunggal. Dia itu yang gaib. Nah, sebahagian ulama mengatakan itu adalah nama Allah, salah satu Asmaul Husna, sebelum dia menyebut dirinya Allah. Maaf nih, Bapak ini siapa namanya, Pak? Narto. Sebelum saya tahu nama Pak Narto, saya sebut tadi apa? Dia. Ya kan? Nah, sebelum Allah menyebut dirinya Allah, namanya Allah, maka dia dipanggil dengan Hu. Maka Hu itu adalah nama menghampiri zat. Kalau saya memahaminya gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah ini ada yang menyebut Allah ini berasal dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu El, mengalami perkembangan, masuk ke dunia Arab namanya ilah. Ya, Ibrani El, Elah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, nama anak beliau disebut Ismail. Isma itu berasal dari kata sami'a, mendengar. El itu dari Allah. Ismail, Allah mendengar, mengijabah doa Nabi Ibrahim. Maka disebutlah nama anaknya Ismail. Kenapa? 40 tahun berdoa minta anak yang soleh, baru diijabah. Ketika diijabah, disebutlah namanya Ismail. Ya, Allah telah mendengar doa Nabi Ibrahim.
Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azmi berdoa sama Allah minta 40 tahun baru makbul. Awak setahun tak kabul dah kufur. Ini Nabi, saking sabarnya Nabi itu. Enggak ada bahasa kufur sama orang-orang yang kenal dengan Allah, orang yang mentauhidkan Allah. Ya, yang ada bahasa husnuzan, belum waktunya, belum tepat, belum masanya. Begitu bahasanya. Ya. Kalau kemudian kata ini bergerak menjadi ke Arab, ilah. Ya. Nabi Ibrahim ini termasuk, walaupun beliau bukan orang bangsa Ibrani, tapi bangsa Ibrani ini dan Arab itu berasal dari turunan beliau, ya. Dan Allah ini sebagian ulama menyebut dengan istilah Ismul A'zam dalam Al-Asmaul Husna, Jalla Jalalah, lafaz keagungan, Ismul A'zam, ya. Nah, ini kalau ini menurut Syekh Abdul Qadir Jilani dia disebut bagian dari Ismul Azam. Salah satu nama Allah yang paling agung itu adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, ya. Sebelum Islam, orang Arab sudah mengenal kata Allah. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Sebelum Nabi Muhammad hadir, orang-orang Arab, orang kafir Quraisy, penyembah berhala ditanya, ya, siapa yang jadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Mereka menjawab, Allah. Mereka juga menyebut Allah. Sudah kenal mereka ini. Ya, karena pergerakan kata itu berasal dari kata Ibrani, kemudian menjadi ilah dalam bahasa Arab, kemudian disebut dengan Allah. Qul huwallahu ahad. Ahad itu artinya esa, tunggal. Ahad tidak boleh diartikan satu, karena kalau satu ada dua dan tiganya. Tapi kalau tunggal, satu-satunya, nggak ada duanya. Jadi ahad itu adalah tunggal, ya. Dalam tafsir, misalnya dalam tafsir Al-Manar disebut ahad itu tidak pakai alif lam, al-ahad, karena menegaskan keesaan ketunggalannya yang tak bisa berbilang, tak bisa pecah. Maka tidak pakai alif lam. Kalau Muhammad Abdul Rashid Ridho Al-Manar begitu. Ya. Ahad itu tidak ada duanya, tak ada bandingnya. Esa dalam sifat, esa dalam zat. Kita punya sifat penyayang, Allah punya. Tapi penyayang Allah dengan penyayang manusia itu beda. Allah itu esa, nggak ada yang bisa menyerupai kasih sayang Allah. Ya. Nah, kita kalau tiap hari dilempari, dimaki tetangga, kira-kira masih bagus nggak? Hah? Masih mau nggak buat baik? Tiap hari diludahi, dilempari, dimaki tetangga. Di bumi ini berapa banyak orang yang memaki Allah, nggak peduli sholat, nggak peduli dengan perintah Allah. Di bumi ini berapa banyak orang ateis, nggak mengakui Allah Tuhannya, dipaksakannya hawa nafsunya. Masih dikasih Allah nggak hidup? Dikasih makan nggak? Sanggup? Kasih sayangnya seperti Allah, maka Allah itu esa dalam sifat, nggak ada yang menyerupainya. Hanya Dia yang seperti itu. Ya. Esa dalam zat, tunggal, ya. Kemudian tafsir Muhammad Abdul juga dipahami, dia bukan materi dan juga bukan non materi. Dia tunggal, dia tidak bentuk materi dan juga tidak non materi, tidak masuk dalam golongan yang terpecah begitu. Ini pemahaman akliyah dari sisi bahasanya, ya, untuk mentauhidkannya. Allahus Samad. Allahus Samad. Samad, apa arti Samad? Ada di sini namanya Pak Samad. Ya. Nama yang paling bagus itu kan Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman. Abdus Samad pun bagus. Hamba Allah, tempat yang bergantung. Ya. Samad, kalau di dalam tafsir ilmiahnya Salman ITB, ya, ya dikutip dari sebahagian ulama juga, Samad itu artinya padat.
padat secara bahasa, tidak berlubang, tak bisa dibagi-bagi, tidak ada rongga. Ya. Jadi dia memang tempat bergantung, tak bisa dibagi-bagi, hanya dia aja yang ada gitu. Secara bahasa begitu. Nah, kalau dalam Wahbah Juheli, dia adalah tumpuan hajat seluruh makhluk. Nah, ini hampir sama dengan yang kita pahami biasa, tempat bergantung. Ibnu Abbas menyebut yang dituju tempat bergantung. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua makhluk bergantung, bermohon kepada Allah. Nah, ini tauhid yang hebat ini. Manusia makhluk yang paling jahat, yang paling mengerikan, yang paling ditakuti oleh manusia sekalipun seperti iblis, ifrit, itu bergantung, bermohon kepada Allah. Iblis memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya, baru Allah panjangkan umurnya. Jadi apa yang Bapak Ibu takutkan kalau Bapak Ibu bergantung kepada Allah? Ya, makhluk yang paling jahat sekalipun, yang paling takut bengis, ditakuti manusia, itu pun meminta dan bergantung kepada Allah. Apalagi orang yang paling soleh. Semua makhluk bermohon kepada Allah. Maka tidak ada satu kejadian pun di muka bumi ini yang terjadi kecuali setelah mendapat izin dari Allah. Ma asabaka min musibatin illa biiznillah. Kalau boleh saya katakan, corona ini mau datang ke bumi, dia permisi dulu dari Allah. Ya Allah, aku mau menghajar manusia, mau beri peringatan manusia. Apakah engkau izin? Izin, silakan. Baru dia bisa turun. Kalau enggak, no. Nah, itu bahasa tauhidnya, Pak. Maka jangan bermain-main dengan Allah, jangan bergantung kepada selain Allah. Saya suka sampaikan, orang-orang yang mencari tempat gantungan, mencari backing selain Allah, itu setara dengan orang yang masuk ke dalam atau mencari backing di dalam sangkar sarang laba-laba. Adakah rumah sangkar yang lebih lemah dari sarang laba-laba? Tadi dibacakan imam ayatnya. Orang yang mencari tempat bergantung selain Allah itu setara dengan orang yang bergantung kepada rumah laba-laba. Adakah rumah yang lebih gampang hancur dari rumah laba-laba? Itu bahasa Allah. Maka tidak boleh siapapun bergantung kepada selain Allah. Ini tauhid, Pak. Ini pegangan orang beriman, orang bertauhid. Ya. Tidak boleh. Maka di tingkat tinggi orang yang tauhidnya kuat, imannya bagus, kaya miskin sama saja di depan dia. Abu Bakar bilang, kalian yang kaya, yang miskin, yang berjabatan, yang kuat, yang lemah, di depanku sama saja. Di depan hukum sama saja. Orang yang lemah tetapi benar menjadi kuat di depanku. Orang yang kuat tapi salah menjadi lemah di hadapanku. Ini tauhid. Tapi kalau masih membeda-bedakan kaya miskin, orang biasa, orang apa, tauhidnya belum sempurna. Ya. Umar bin Khattab sama juga. Ya. Mengatakan hal yang sama. Sama saja dalam pandangannya manusia. Syabri Qurjilani pun begitu. Ceramah dia, jangan kalian pikir pejabat-pejabat kalian anggap hebat di depanku, kata Syabri Qurjilani. Kalian itu sama saja di hadapanku dengan makhluk biasa. Ya, karena kalian itu hamba Allah. Pejabat-pejabat yang zalim, yang berbuat dosa, aku melihat hari ini banyak pejabat yang zalim berbuat dosa, taubatlah kepada Allah, dinasihatin di mimbar. Akhirnya di situ seorang hakim atau seorang kepala wilayah atau wali kota menangis setelah mendengar ceramah Syekh Qurjilani dan akhirnya tobat. Ya, itu salah satu karomahnya. Kalau orang sudah sempurna pada tauhidnya, somatnya, dia maka tidak akan takut lagi kepada makhluk. Inilah tauhid. Ya, maka ini disebut mengikhlaskan. Ya. Maka Nabi Muhammad, para sahabat itu hanya bergantung kepada Allah. Orang yang sudah bergantung kepada Allah, di backing oleh Allah, siapa yang bisa mengalahkan? Maka Romawi takluk, Persia takluk.
Bapak bisa bayangkan, Ibu bisa bayangkan, Romawi itu kalau hari ini itu setara dengan Amerika. Persia itu setara dengan Uni Soviet, tapi bisa takluk di bawah kekuasaan Madinah. Siapa yang megang kekuasaan waktu itu? Orang-orang Allahus Somad. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Ya. Maka ada istilah ulama-ulama Yahudi katanya, kalau kamu lihat sholat subuh jemaah itu sama ramainya dengan sholat maghrib jemaah, maka ketahuilah pada saat itu kamu tidak akan bisa mengalahkan umat Islam. Itu tandanya katanya. Ada yang menandai begitu. Karena sholat subuh ini termasuk sholat yang paling berat dilaksanakan oleh manusia bangun subuh. Hanya orang-orang pilihan yang rajin, bisa rajin sholat subuh berjemaah ke masjid. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan somat itu tuan yang paripurna, ya, tempat bergantung atau sesembahan yang sempurna sifatnya, yang tidak ada lagi setara dengannya. Tafsir ilmiahnya secara bahasa Salman ITB, tafsir ilmi, tapi secara bahasa itu bisa diartikan somat itu adalah bebas dari ruang dan waktu dalam ilmu fisikanya. Nah, sebab kalau Allah itu berada dalam ruang, berada dalam waktu, berada dalam ruang, maka dia mengalami perubahan. Kalau dia berada dalam waktu, di gilas waktu, maka dia ada muda tuanya dan ada binasanya. Semua makhluk itu berada dalam ruang dan waktu. Nah, kalau bahasa ilhamnya atau hadis kursinya, ya, tapi ini mungkin lemah dalam pandangan ilmu lain, tapi maknanya saya anggap benar. Ana makan walaisa fi makan. Wah, itu tinggi kan maknanya. Saya itu seperti tempat, tetapi bukan tempat yang kamu tempati. Itu semakna dengan ayat Quran, wallahu muhitum bil kafirin. Semua makhluk ini berada di dalam naungan zat Allah Ta'ala. Ya, maka siapapun saat ini mau dimatikan Allah langsung mati, karena dia meliputi seluruh makhluk, karena dia muhitum bikulli syai'in ilma, ilmunya pun mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang di tengah hutan hitam gelap malam jatuh gugur illa ya'lamuha, kecuali dia melihatnya, dia mengetahuinya. Kenapa? Karena dia meliputi segala-galanya, maka ilmunya pun meliputi segala-galanya, pengetahuannya pun rinci mengetahui segala-galanya. Ya, dia tidak diliputi ruang waktu. Ini bahasa makna tafsir bahasanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada perbedaan ahad, esa, tunggal dalam pandangan Islam. Somat ini juga diartikan tunggal padat, tidak bisa dibagi, sama dengan esa. Kalau dalam Islam esa Allah itu mutlak, padat, nggak bisa dibagi-bagi. Ahad, esa. Bilal ketika disiksa, ahad. Tapi kalau dalam agama Kristen, walaupun disebut Tuhan Esa, tapi bisa dibagi tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Dalam Hindu pun begitu. Ya, walaupun mereka mengakui Tuhan satu, tapi dibagi tiga. Tiga wajah. Ada Brahma, Tuhan Pencipta, ada Wisnu Pemelihara, dan ada Siwa. Kalau dalam Islam tak begitu tauhidnya. Laukana alihatan. Ya, seandainya ada Tuhan lagi selain Allah, la fasadatis samawati wal ar, maka binasalah langit dan bumi. Ya, bayangkan saja kalau Brahma Pencipta lagi senang diciptakannya, datang Wisnu Siwa, dilihatnya itu dikasih kepada orang yang tidak taat, benci, nggak suka dia, dihancurkannya. Akhirnya Tuhan sama Tuhan berkelahi. Secara logika begitu. Maka kalau tauhid Islam itu esa, tunggal, ahad, samad, tidak bisa dibagi-bagi. Itulah perbedaan tauhid Islam dengan tauhid di agama lain. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam
Tuhan dibagi-bagi itu Allah tidak suka, dan itu diingkari oleh Allah Ta'ala. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsun tsalasah. Maka dianggap kufur, kafir, tauhidnya rusak orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga, ya, atau trinitas. Ini tidak bahagian dari tauhid Islam. Wa ma min ilaha illa ilahu wahid. Tidak ada Tuhan ilah kecuali ilah yang satu. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ambil tafsir sufistiknya sedikit. Tadi banyak tafsir Wahbah Juheli, Ibnu Abbas, lain-lain, Ibnu Katsir. Kalau tafsir Jilani mengatakan tidak ada, ini maknanya tidak ada sebelum dan sesudah Allah, tidak ada Tuhan selain dirinya, dan tidak ada yang maujud selain Dia. Wah. Sebenarnya hakikatnya kita ini, Pak, kalau bahasa ada namanya sekarang teori fisika kuantum. Wah, ini termasuk teori modern paling mutakhir. Fisika kuantum ini menyatakan kita ini adalah ilusi, benda-benda ini sebenarnya ilusi. Dia adalah pantulan dari energi-energi yang tak terlihat sehingga membentuk sebuah ilusi. Sebenarnya kita ini tidak ada, tapi dipantulkan. Maka sebenarnya dalam tauhid yang paling murni adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Paling puncak la ilaha illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semua binasa kecuali wajahnya. Maka hakikatnya yang tidak binasa, yang ada itu, yang maujud itu hanya Allah. Kalau kita ini ilusi, bayangan yang diadakan saja. Sebenarnya yang ada itu hanya Allah. Semua makhluk itu yang diadakan, dan semuanya akan dihancurkan, binasa. Itu tauhid yang paling tinggi. Tidak ada yang maujud kecuali Allah. Ya. Maka tidak mungkin Allah beranak, dan tak mungkin pula diperanakkan. Ya macam mana? Ini kan namanya menghina sebenarnya, Pak, ya. Seolah-olah Allah itu berhawa nafsu nikah, punya anak, kan gitu kan. Nah, ini nggak boleh sebenarnya, nggak pas di akal pikiran kita. Dan Allah sangat murka sekali sebenarnya kalau ada orang mengatakan dia punya anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Wow. Paling hebat lagi, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibala hadda. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sesungguhnya mereka telah mendatangkan dusta yang besar, yang mungkar, sangat mungkar. Hampir saja langit mau menghancurkan dirinya, dan bumi mau meleburkan dirinya, dan gunung-gunung pun mau membinasakan diri mereka. Untuk apa? Untuk menimpa, membinasakan orang yang mengatakan Allah punya anak. Saking murkanya langit dan bumi. Maka salah satu yang membuat murkanya langit dan bumi adalah ketika orang mensyirikkan, mensekutukan Allah, termasuk mengatakan Allah punya anak. Ya. Jahatnya orang-orang kafir Quraisy dulu. Apa ra'aitumul Latta wal Uzza? Latta wal Uzza ini dianggap mereka Tuhan laki-laki. Ah, ini Tuhan kita. Wal Manata Salisatul Ukhra. Kalau patung Manat itu patung perempuan, itu anak Tuhan. Oh, ini kan kurang ajar. Menghina mereka kan, dihinanya umat Islam ketauhidannya. Di awal-awal orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Jadi Manah itu sama mereka itu anak Tuhan katanya, anak perempuan Tuhan katanya. Ya, karena mereka menyembah patung itu sebenarnya sebagai perantara, sarana untuk Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam ayat Al-Qur'an yang lain disebut bahwasanya orang-orang kafir musyrik ini mengatakan Allah itu punya hubungan bernasab dengan jin. Maka dalam
kalau kita lihat dari sisi asbabun nuzulnya, ayat ini turun ya dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir biriwayah, ya, adil semua yang menafsirkannya. Disebutkan bahwa orang kafir Quraisy, kaum musyrikin berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, coba jelaskan kepada kami nasab Tuhan itu gimana? Nasab Tuhanmu. Sebenarnya Tuhanmu anak siapa, bin apa, bin apa, bin apa, bin apa, bin apa," katanya. Oke, bin sama. Ya. Asal jangan bintilan aja lah ya. Jadi Allah itu dianggap bernasab. Ya. Dia dari mana itu katanya? Maka turunlah ayat ini menjelaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dalam pandangan orang musyrik, Allah itu punya nasab, punya hubungan dengan jin. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdurun. Dan mereka mengatakan, mereka mengadakan hubungan nasab antara Allah dengan jin. Jadi orang-orang kafir musyrik itu mengatakan Allah itu ya kayak jin. Maaf nih ya, tidak bermaksud menyinggung agama lain. Maka patung-patung Lata dan Uzza itu diisi oleh jin-jin. Setiap yang disembah, benda-benda yang disembah selain Allah, dia akan ditempel oleh jin. Maka Lata ya, patung yang 3 itu yang disebutkan Lata, Uzza, Manat, ini patung Uzza ini isinya jin sejenis kuntilanak. Dalam riwayat Tirmizi, yang membunuh jin Uzza ini adalah Khalid bin Walid. Nah, diperintah Nabi, Khalid bunuh itu jin Uzza, setan Uzza. Dilihatnya ada dalam sebuah gubuk orang memuja-muja Uzza, dia habisi, hancurkan. Sudah selesai ya Rasulullah? Belum, dia masih hidup. Iya, Nabi kan kasyaf, tahu yang belum sama yang sudah. Lalu pergi berangkat. Maka dia lihat ada orang memuja-muja di atas bukit, perempuan, jin setan, ya, rambutnya kayak kuntilanak ke bawah, ya. Maka dia penggal lehernya, cas, maka mati. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa di antara sahabat itu ada yang bisa lihat jin, ada yang kasyaf, walaupun tidak semua, ya. Maka pendapat yang mengatakan siapa yang ngaku-ngaku bisa lihat jin berarti dia pakai jin, pendapat Imam Syafi'i, ini maksudnya kalau kita ngaku-ngaku bisa lihat dengan sendirinya, ya, itu pakai jin. Tapi ada orang yang bisa lihat jin tanpa dibantu mediasi jin. Ini salah satu dalil, ya. Maka ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah jadi semua yang disembah selain Allah itu rata-rata ditempel. Maka di hari akhirat nanti semua yang disembah selain Allah, setiap umat itu berkumpul menunggu Tuhannya masing-masing. Kedengaran suara, siapa yang kalian tunggu wahai manusia? Kami menunggu Tuhan kami. Maka muncullah salib. Maka orang-orang yang menyembah salib mendekati salib, dekati seperti fata morgana, masuk ke dalam neraka. Ya, menyembah patung Lata Uzza, ditampilkan Allah patung Lata Uzza itu mendekati, mereka dekati, jatuh ke neraka. Semua begitu. Yang nyembah matahari gitu juga, nyembah api, ditampilkan Allah api besar seperti fata morgana, didekati mereka, jatuh ke neraka. Sisanya nanti orang beriman. Lalu orang beriman ditanya, hai orang beriman, siapa lagi yang kalian tunggu? Kami menunggu Tuhan kami. Dalam hadis sahih ini dikatakan, tiba-tiba Allah muncul bertahwil dalam sebuah bentuk alama yu'rafun, dalam bentuk yang mudah dikenali manusia. Ya, tiba-tiba datang Allah Ta'ala, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Orang beriman kaget. Karena tauhid orang beriman, Allah itu tidak berbentuk, tidak berubah, tidak berwarna. Tiba-tiba datang satu sosok berbentuk mengaku jadi Allah, Tuhan. Na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah dari engkau, mentuhankan engkau, dari mensekutukan Allah. Dari sini saya pahami, Pak, sebenarnya banyak juga orang beriman masuk surga nggak kenal Allah, ya. Yang penting dia taat saja.
Kalau kita pahamnya di sini ya. Tapi nggak sempurna ibadahnya, cuman dia masih bisa masuk surga. Na'udzubillahi minka, kami berlindung kepada Allah dari engkau. Lalu Allah berfirman, apa yang kalian ketahui rahasia dari Allah? Tiba-tiba muncul perkataan yang bisa bicara hanya Nabi dan orang-orang tertentu. Asak, asak, asak. Betis, betis, betis. Maka disingkapkanlah betis, kata Nabi. Maksudnya disingkapkan Allah rahasianya. Kalau saya memahami, maaf nih, ketika kita sholat begini, Allahu Akbar, kita kan nyembah Allah nih. Nah, ketika kita nyembah Allah, yang kita pandang pakai hati kita tuh, itu dibungkakan Allah hijabnya. Jadi kita merasa seperti menghadap Allah, dibukakan Allah hijabnya, rahasianya. Baru terpandang, ternyata di balik ruang kosong ini, di balik pandangan mati kita, hati itu, itulah Allah yang ngomong tadi. Barulah orang beriman percaya bahwa itu Allah. Langsung sujudlah semuanya, sujud menyembah Allah. Ketika mereka sujud seluruhnya, ada yang nggak bisa sujud. Mau sujud nggak bisa. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang sholat karena ria-riaan. Mas, kamu nggak ke masjid? Malu dong. Wah iya, ke masjid ini mau berangkat. Sholat Idul Fitri. Kan malu kalau nggak ke masjid. Tetangga semua ke masjid. Ini. Jadi sholat ria-riaan. Biasanya orang yang tidak istiqomah, dia cenderung kepada ria. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir, keutamaan al-ikhlas ini dalam tafsir Ibnu Katsir banyak hadis yang disebut. Al-ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Maka Nabi banyak hadis mengatakan, iya, kalau kita mau baca, menghatamkan Quran dalam satu malam, Aisyah, mau nggak? Bisa nggak khatamin Quran dalam satu malam? Ya nggak bisa. Gimana caranya Rasul? Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Khatam Quran. Karena sekali itu sepertiga. Kenapa? Kalau dibawa ke tafsir logikanya, pemahamannya, Al-Quran itu secara umum isinya 3. Akidah, tauhid, kemudian akhlak, kemudian lagi syariah. Akidah, akhlak, ya, syariah atau ciri-ciri dulu. Nah, ketika kita membahas tentang akidah, Al-Ikhlas itu sudah mewakili seluruh akidah yang ada dalam Al-Quran, sepertiganya. Ya, itu dia. Maka ketika kita baca 3 kali setara dengan Quran. Kemudian orang yang suka membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas ini dicintai Allah. Ini terdapat dalam satu riwayat di mana seorang sahabat setiap kali dia baca surat jadi imam, maka dia selalu mengawalinya Al-Ikhlas. Nah, habis baca Fatihah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap rakaat. Ya, makmumnya di belakang stres juga, ini kok ini aja terus katanya kan. Lapor ke Nabi, ya Rasul, ini gini gimana? Panggil. Ya. Masa lalu gitu Pak, kalau ada orang sahabat kreatif buat amalan baru, kalau bahas orang sekarang kayak bid'ah, itu langsung dipanggil Nabi, tanya, kamu kenapa melakukan ini? Aku sangat mencintai Ikhlas ya Rasul. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyyaha adkhulukal jannah. Cintamu kepada Al-Ikhlas akan membawamu ke dalam surga. Jadi Nabi gitu, kalau ada beda ditanya dulu, niatnya apa? Oh, aku sangat mencintainya. Bukan langsung, kamu masuk neraka nggak nyentuh aku ya, bukan gitu. Ya, ditanya dulu bagus-bagus. Niatnya apa? Kalau niatnya bagus, amalannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka masih bisa ditoleransi. Apalagi dalam puruk ya, bukan dalam pokok. Kemudian Al-Ikhlas ini berisi Ismul A'zam. Di dalam Al-Ikhlas ini ada nama Allah yang paling agung. Dalam hadis sahih disebut, siapa yang berdoa dengan menyebut Ismul A'zam, maka doanya pasti dikabulkan.
Maka ketika seorang sahabat, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dimulainya doanya dengan ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh laki-laki ini telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, Ismul A'zam, yang apabila seorang berdoa dengan sifat-sifat ini, maka pasti Allah kabulkan. Nah, ini kehebatan al-ikhlas itu. Ya, di dalamnya ada Ismul A'zam. Nah, kemudian ketemu lagi kita bongkar-bongkar kitab tafsir. Ketemu lagi kita yang mengatakan al-ikhlas itu juga bisa melapangkan rezeki. Ya, dalam beberapa hadis disebut kalau kita masuk rumah ucapkan salam, assalamualaikum, nggak ada orang, baru kita bersalawat kepada Nabi atau bersalam kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baca al-ikhlas satu kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap masuk rumah lakukan itu. Ya. Ngerjakan sebagaimana. Tidak lama kemudian Allah memberikan banyak rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Jadi al-ikhlas ini juga bisa melapangkan rezeki. Bagi yang mau mengamalkannya silakan. Ya. Saya pernah nggak ngamalkannya? Nah, saya nggak usah saya ceritakan ya. Tapi yang jelas pernah saya amalkan dan terbukti. Tapi tidak boleh sehari dua hari. Kemudian Nabi SAW mengajari Aisyah keluarga beliau untuk membaca al-ikhlas. Kemudian mau'izatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ditiup. Kalau orang jemaah tabligh paling suka itu. Mau tidur 3 kul, tiup, sapukan ke seluruh badan. Supaya apa? Supaya pengaruh ikatan setan gak kuat sama kita. Supaya apa? Supaya sihir tidak mampu menembus kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jin yang paling kuat jin apa? Jin tomang. Jin tomang di tomang sana kan. Salah satu jin yang paling kuat adalah jin ibrit. Wah, ini saya kasih tahu sedikit. Ya, menurut salah satu guru saya, jin ibrit ini saking kuatnya, ya, dukun-dukun pun takut sama dia. Gak bisa merintah, sebab salah-salah perintah dukun yang dibunuh sama dia. Yang bisa menaklukkan ibrit salah satunya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj naik menembus alam-alam, lapisan alam, naik ke langit 1, 2 sampai ke arasnya Allah, itu yang ngejar adalah ifrit, jin paling kuat, mau membinasakan Nabi. Lalu Jibril waktu itu mengatakan, baca 3 lukul ini, termasuk mau'izatain. Begitu dibaca Nabi itu langsung buam, kebakar dia. Nah, maka kalau tauhid kita benar, bagus, dengan ini 3 kul ini sudah bisa mengalahkan jin paling kuat. Jadi ngapain takut lagi? Apalagi jin kacangan, kan begitu? Nah, itu aja amalin, lepas kita dari sihir. Tapi tauhidnya benar. Ingat, tidak ada yang kuat selain Allah. Nah, kalau bahasa lainnya dalam hadis lain, la ilaha illallah hisni, hadis kursi, wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu bentengku, barang siapa masuk ke dalam bentengku amanlah dia dari seluruh ajabku. Meninggal anak kita, istri kita, nangis sakit, tersiksa, terajab rasanya. Di PHK, corona, tak bekerja, tak ada duit, tak ada gaji, sakit kali, ya, bingung. Begitu kita zikir masuk ke dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aman dari ajab, hilang, gak ada stres lagi. Lupa anak baru meninggal, lupa istri dilerikan orang, lupa baru PHK. Siapa yang masuk ke dalam benteng la ilaha illallah aman dari seluruh siksa ajab rasa yang ada di langit dan di bumi. Nah itu tauhid, Pak. Ya. Maka Tuhan sudah memastikan orang yang hidup tenang itu hanya orang yang dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu kunci. Kalau senang kenyang semua orang bisa. Tukang ojek senang, makan enak, senang dia. Ada istrinya, makan enak, kenyang. Ada istrinya, senang dia. Mau tukang ojek, ya mau presiden, mau anggota DPR, mau konglomerat, semuanya bisa senang, semuanya bisa kenyang. Tapi kalau tenang hidupnya, gak semua dapatan. Kenapa? Yang bisa tenang hidupnya hanya orang-orang yang rajin berzikir, yang dekat dengan Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi ketenangan itu beda dengan kenyang dan senang. Itu bedakan Bapak Ibu. Kalau kenyang senang semua orang dapat. Tapi kalau tenang, tentram, nyaman, itu hanya diperoleh orang-orang yang dekat sama Allah. Ya. Maka berapa banyak orang jabatannya tinggi tapi hidupnya nggak tenang. Ya, konglomerat hidupnya tidak tenang, susah tidur. Ya, nggak bisa, karena itu sudah, kalau bahasa guru ruh kita ini sudah kena kutu. Apa kutukan Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ruh, kau tidak akan bisa tenang tentram kecuali mengingatku, berzikir bersamaku. Itu sudah hukum, nggak bisa dirubah lagi. Nah, gitu. Makanya tauhid itu harus kita selalu bersama Allah, dan kita bisa hidup tenang itu hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Oke, inilah yang kita ambil, kita bisa rangkum dari berbagai tafsir ya, baik tafsir Al-Wahhab Az-Zulahi, Al-Manah, Al-Manar, Al-Munir. Jadi keutamaan ikhlas itu ini ada sepertiga Quran dan seterusnya. Maka dari penjelasan ini kita sudah menggunakan tafsir kata, tafsir prasai kalimat, lam yalid walam yulad. Sebahagian ada muncul tafsir bil ilminya, seperti kata somat tadi, Allah tidak diliputi ruang dan waktu. Dari sisi tauhidnya, substansinya sudah kita ambil tadi sebagian, tahlilinya sudah rinci, biriwayahnya juga hadis-hadisnya asbabun nuzul sudah kita jelasin. Termasuk munasabah ayat dengan sebelumnya, ini munasabahnya. Ayat sebelumnya qul ya ayyuhal kafirin itu bicara berlepas diri dari kekafiran dan kesyirikan. Kemudian muncul qul huwallahu ahad itu untuk mentauhidkan Allah. Nah, ini salah satu contoh dari tafsir yang bisa kita jelaskan dari yang teori kemarin. Oke, sudah jam 6 pas. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sering kita ketahui bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu dan beliau berkehendak semaunya. Jadi dalam hal ini ada orang yang taat dan ada orang yang tidak taat. Itu kan semua Allah yang bikin. Nah, kenapa untuk hal ini kita bagaimana kita harus mensikapinya? Kan semuanya itu datangnya dari ada orang yang taat dan tidak taat. Tadi semua itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nah, kemudian pertanyaan kami berikutnya adalah dalam soal menzikirkan la ilaha illallah ini. Sedangkan ada zikir yang sudah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di situ sudah ada juga la ilaha illallahnya. Apakah itu sudah kenapa harus terpisah, langsung pisah lagi hanya la ilaha illallah? Di antara
yang kami dengar ada imam-imam, kadang-kadang ustaz-ustaz dia berzikir dipisahkan la ilaha illallah disebut sebanyak-banyaknya. Sedangkan juga ada yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah kita baca 100 kali pagi dan petang. Nah, ini bagaimana kedudukannya? Pemisahan dengan penggabungan la ilaha illallah dengan zikir yang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini zikir paling abdul. Kalau bahasa Nabi, seabdul zikir adalah la ilaha illallah. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi berjumpa Nabi Ibrahim, maka Ibrahim menyebut ya lapas-lapas seperti subhanallah, alhamdulillah, itu termasuk lapas-lapas pembendaharaan surga. Ya, ringan di lisan, besar timbangannya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kalau kita nyebutnya khusyuk, nikmat gitu. Menyebut Allah saja sudah nikmat, Pak. Apalagi bersamanya. Kan gitu kan? Nyebut namanya saja sudah enak banget kan? Apalagi bersamanya. Gitu. Bagaimana dengan orang yang taat dan tidak taat? Allah yang buat. Iya, Allah yang mencipta. Tetapi ketidaktaatan itu berasal dari hawa nafsu. Maka yang baik berasal dari Allah, yang buruk itu berasal dari dirimu. Tidak boleh kita sandarkan kejahatan kepada Allah. Nah, dalam Al-Hikam itu ada hikmah yang tinggi disebut, ada orang buat dosa, setelah buat dosa dia bilang gini, ada orang mencuri misalnya, setelah buat dosa mencuri dia bilang, kenapa kamu mencuri? Ya Allah yang buat aku mencuri, bukan aku, katanya. Ketika dia ngomong gitu, maka Allah akan berfirman, hei hambaku, kenapa begitu lancang bibirmu mengatakan begitu? Bukankah engkau telah kutunjuki tidak boleh, kukasih petunjuk, kularang gak boleh mencuri, buat jahat? Bukankah engkau sudah kukasih akal untuk membedakan baik buruk? Dustalah engkau, hawa nafsumu yang ingin itu. Tapi ketika dia bertobat, Astaghfirullahaladzim, maaf aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku bersalah ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Maka Allah berfirman kepadanya, wahai hambaku, memang kau telah melakukan kesalahan, akulah yang telah mentakdirkanmu buat kesalahan. Tetapi karena engkau mengakui akan dosa-dosamu, ku ampunilah dosamu. Inilah hamba yang beradab tadi, Pak. Jadi tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Begitu si seseorang diberikan nikmat rezeki, dia bilang seperti Qarun, wah, siapa dulu bapaknya? Orang sekarang kan suka gitu kan. Nah, kalau Qarun, wah ini aku kaya hebat berhasil karena diriku, gak ada hubungannya sama Allah. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, betapa sombongnya engkau, ya. Betapa sesungguhnya kau tak menyadari bahwa semua yang memberikan itu aku, bahkan napasmu pun aku yang berikan. Ya, sombongnya engkau menghilangkan diriku dari keberhasilanmu. Tapi ketika dia berhasil seperti Nabi Sulaiman, kemudian dia memuji Allah, subhanallah, maka Allah katakan, wahai hambaku, kalau bahasa Nabi Sulaiman kan gini, hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkura an akfur. Inilah karunia Tuhanku, ya. Hadza min fadli rabbi, untuk menguji aku bersyukur atau tidak. Wahai hambaku, benar, akulah yang memberikan, melimpahkan rezeki, kemuliaan kepadamu. Tapi karena engkau bersyukur kepadaku, engkau mengakui diriku yang berikannya, maka aku tambahlah nikmat itu kepadamu. Jadi bapak mau yang mana? Mau buat jahat sandarkan ke Allah, dapat siksa, atau sandarkan ke diri sendiri? Istighfar. Karena sesungguhnya yang berbuat curang itu, culas itu adalah hawa nafsu. Secara sederhana, Allah hanya mencipta. Kalau saya pinjam bahasa fikih Imam Hanafi, pisau. Apa hukum pisau? Membuat pisau? Hukum membuat pisau mubah.
Ya, pabrik yang buat pisau itu mubah, bahkan berpahala. Niat mereka apa? Supaya digunakan di Tapi ada orang menggunakan pisau untuk bunuh orang. Apakah pabrik pisau disalahkan? Tidak, penggunanya yang disalahkan. Bukan pembuat, bukan pencipta. Jadi Allah mencipta saja. Hawa nafsu itu diciptakan itu apa? Supaya dia tunduk taat kepada Allah. Maka bahasa Nabi, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'al lima ji'tu bih. Tidak akan sempurna imanmu sampai hawa nafsumu tunduk mengikuti perintah-perintah Allah apa yang kubawa. Jadi yang bersalah itu ya hawa nafsu. Maka keburukan tidak beradab, sangat tidak beradab. Kejahatan, keburukan kita sandarkan kepada Allah. Paham Pak ya? Begitu tauhidnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keesaan ketauhidan itu adalah sangat fundamental, Ustaz. Tadi disampaikan sangat mendasar sekali gitu. Manusia sebelum dilahirkan juga sudah menyatakan ketauhidannya ketika dia mau ditiupkan ruhnya. Nah, jadi ketika ada nokta tentang ketauhidan ini, sedikit aja nokta tentang kesirikan, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Kita melihat sahabat Sayyidina Umar ketika masa kegelapan menyatakan keislamannya, dan ketika juga kejadian Bilal bin Rabah dari seorang status budak menjadi menyatakan tauhidannya, dan setelah proses itu dia 100% murni ketauhidannya terjaga. Refleksi kita ke zaman now, banyak sekali kejadian, intrik dan lain-lain. Apa yang penyebab pencemaran tauhid itu? Dan ketika kita terserempet dalam suatu kondisi kesirikan itu, bagaimana cara mengembalikan ketauhidan murni? Apakah kita perlu syahadat ataupun kita perlu melakukan apa yang untuk membuat diri kita supaya kembali ke tauhid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ketauhidan kita sempurna bagus, maka kita harus mengenali Allah sedalam serinci mungkin pengenalan kita kepada Allah. Supaya kita mengenal Allah secara dalam merinci, maka kita harus membersihkan hati dari pengaruh hawa nafsu dan setan. Karena dinding hati ini dihijab oleh hawa nafsu paling tebal dan setan. Di alam lahud, ruh kita ini sudah berdialog dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, hai ruh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna, kami syahadat, kami bersaksi Allah. Ya, ini ruh sudah komitmen, sudah mengakui ketuhanan Allah. Begitu dia dimasukkan ke dalam jasmani, tap, ditempel hawa nafsu. Kemudian setan lagi datang. Setan ini menyebut dialog Nabi Yahya dengan iblis. Dia katakan, sebenarnya Yahya, kalau tidak ada hawa nafsu manusia, maka aku dan anak cucuku tidak akan bisa menguasai mereka. Kita buktikan. Ketika kita berhawa nafsu yang punya keinginan banyak, kita pengen punya mobil, punya rumah, baru setan menggoda. Kamu punya mobil mah, pingin mobil ya? Itu yang di kantor masih ada 500 juta tuh. Udah ambil aja nanti 150 juta, korupsi aja. Kalau ketahuan kembalikan, kalau enggak ya lewat. Mulai dia kan? Karena muncul keinginan hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsu tidak ada, tak punya keinginan, setan bingung. Gimana cara menguasainya nih? Enggak ada keinginannya. Orang ini enggak ada maunya, dia bingung. Karena itulah masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ketika puasa begini kita disuruh mengendalikan menahan hawa nafsu, maka setan itu terpenjara. Terpenjara itu dia bingung, cuman enggak ada maunya. Makan enggak boleh, minum enggak boleh. Lihat aurat enggak boleh. Ya bingung dia. Ini semua ditahan dia. Bingung setannya. Maka dia seperti dipenjara, dirantai. Ya. Karena setan itu kemampuannya cuma bisik-bisik doang. Gitu aja.
Maka ketika di akhirat dia dipersalahkan orang-orang kafir, ya Allah ini yang kurang ajar nih, ini dedengkotnya nih, dilanggoda aku setan ini. Nah, ini yang buat aku masuk neraka nih, buat aku ngajak berdosa. Kalau bahasa kita, enak aja lu, gua kan cuma ngajak doang, lu kan tahu itu jelek, kenapa lu lakukan? Kenapa lu mau ikut gua? Ya salah lu. Maka bahasa Tuhan, inna kaidasyaitanu kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sebenarnya lemah, dan setan itu bisa menguasai hanya orang-orang yang mau menurutinya. Kalau orang tak mau menurutinya, wah, ya enggak kuasai. Saya kasih tahu ilmu rahasia sedikit. Di dalam dunia spiritual Islam, hati kita ini harus ditujukan ke Allah saja. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tujukan kepada selain Allah. Begitu Bapak berzikir menunjukkan, membuka mata hati kepada jin, kepada setan, jin setan datang. Bapak yang mengundang. Maka orang-orang yang berzikir kemasukan setan kena diundangnya sendiri. Dia menginginkan sendiri. Kalau kita tidak undang, mereka tidak mau datang. Karena manusia sebenarnya tidak bisa dikuasai setan. Dia punya nur Muhammad dalam dirinya. Ya, maka jangan kasih kesempatan mata hati kita mengarah ke setan. Seperti orang kafir Quraisy tadi. Mereka membangsakan Tuhan Allah itu, mengebangsakan Allah, punya nasab, punya hubungan dengan jin. Nah, maka dalam bahasa tauhidnya gitu Pak. Jadi kalau zikir itu nggak boleh ada yang lain. La ilaha illallah. Maka tauhid ujung la ilaha illallah. Tiada yang maujud, tiada yang wujud ya kecuali Allah. Hanya Engkau ya Allah. Allah, Allah. Hanya Engkau ya Allah. Enggak ada yang lain. Aku nggak peduli yang lain. Aku nggak puji yang lain. Hanya Engkau ya Allah. Allah, Allah. Nah, itulah tauhid murni. Kullul ahad tadi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tiba-tiba ditampakkan kita macam-macam. Bukan itu tujuanku. Tujuanku adalah Engkau ya Allah. Muncul macam-macam. Bukan itu tujuanku. Tujuanku Engkau ya Allah. Aku tidak butuh makhlukmu. Itulah tauhid. Ya. Jadi begitu Pak. Harus diluruskan dan hati kita tidak boleh berburuk sangka dan harus ke Allah saja. Bersihkan, banyak zikir supaya dinding hati ini bersih seperti cermin. Nah, kalau dia sudah bersih, maka siapa yang bisa membersihkan hati kita? Kalau bahasa Syekh Abdul Jilani, ala basiratin. Kembali ke ayat tadi. Qul ad'u ilallah. Dulu kita di alam lahut, maka tugas Nabi itu mengajak kita kembali ke alam lahut. Supaya kita kembali ke Allah, ke alam asal. Kita ini makhluk cahaya, diciptakan dari nur Muhammad cahaya, dan harus kembali ke alam cahaya. Kita sudah disinggahkan di rahim ibu 9 bulan, disinggahkan di bumi 60-70 tahun. Kita berasal dari alam cahaya. Bumi ini bukan tempat tinggal kita yang asli. Bumi ini tempat sesaat, transit. Ya. Maka kalau mau kembali ke cahaya, banyaklah mengamalkan amalan cahaya, amal soleh. Baca Quran. Baca Quran itu, kalau kita baca Quran, kata Nabi SAW, Quran, rumah yang dibaca-bacakan Quran itu seperti bintang-bintang di langit bercahaya. Kita lihat bintang di langit cahaya, malaikat melihat dari langit rumah-rumah yang dibacakan Quran muncul cahayanya seperti bintang. Amal soleh itu melahirkan cahaya semua. Salat pun begitu. Saya berzikir, bisa ini bercahaya. Kalau orang bisa pandang kasar, subhanallah, dia akan lihat tapak tangan saya ini bercahaya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ketika kita berangkat masjid, disuruh Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran basari nuran lahmi nuran mimpi nuran tahti ayyamini shimali amami warai wa kullu jasali wa ajmi. Allahumma ajimli nuran. Ya Allah, jadikan di mata, telinga cahaya, tulang belulangku cahaya semuanya, dan agungkanlah cahayaku ya Allah. Makhluk paling tinggi itu makhluk cahaya ruhani kita Pak, Nur Muhammad yang berasal dari Nur Muhammad. Dan cahaya yang paling agung adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Nabi berjalan, itu cahaya matahari tidak bisa mengurai bayangan Nabi. Nabi nggak kelihatan bayangannya.
Karena hakikatnya beliau adalah nur. Ya, nah, itu logikanya. Jadi bagi muslimin yang dirahmati Allah, begitu kita diajak kembali ke Allah ala basiratin. Yang bisa mengajak kembali kepada Allah itu hanya Nabi dan Rasul, orang-orang punya basirah yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah kenal alam lahud. Nah, itu para Nabi, para Rasul, kemudian para wali. Disitulah nanti pentingnya sebenarnya, terpaksa saya sampaikan juga, disitulah sebenarnya salah satu urgensi mengambil talqin dari ahli-ahli ma'rifat. Talqin itu apa? Laqinu biqauli la ilaha illallah. Talqin itu ucapan syahadat. Ambil baiat. Nabi membayat seluruh sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang membayat sahabat itu Nabi, ahli ma'rifat. Semuanya mendapat keimanan bibit unggul. Kita ini kan syahadat kita nggak tahu dari siapa diambil. Tahu-tahu kecil udah bisa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Siapa yang bayat? Dari mana syahadat itu diambil? Nggak tahu. Kalau bahasa saya kita ini, ya kita logikakan seperti dapat di pasar-pasar. Kita mau nanam durian, tapi biji duriannya ambil di pasar-pasar. Ya nggak unggul. Tapi kalau bibitnya unggul, kita ambil dari pohon durian yang bagus atau dari tempat pohon bunga yang khusus jual biji durian, kita beli mahal, bibit unggul masuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka yakinnya kepada Allah luar biasa. Semakin diasah, semakin zikir, semakin kuat tauhidnya. Nah, oke, gitu Pak ya. Itu aja caranya. Nanti insya Allah kita pulang lagi dalam lahud. Jumpa. Ada lagi? Waktunya masih ada. Cukup? Ya. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan tauhid kita. Ya. Kita benar-benar mengesahkan Allah, memandang Allah itu pakai mata hati, pakai rasa. Karena kita masih di maqam rasa, memandang kekuasaan Allah itu pakai indera mata, dan kita melihat di balik segala sesuatu yang terjadi di bumi ini ada pengendalinya, pemberi izin, yaitu Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak tanpa izin Allah. Semua makhluk, yang paling jahat pun sampai yang paling baik, bergantung kepada Allah. Para pencuri, para perampok, mereka semangat mencuri. Mereka yakin, dalam hatinya bergerak, berkeyakinan dibantu Tuhan dia. Akhirnya berhasil dia mencuri. Bayangkan, orang jahat saja yakin dia sama Allah bisa berhasil mencuri. Ya, dikasih Allah juga. Ya, bayangkan, apalagi kalau kita orang-orang beriman, orang-orang soleh. Bagaimana mungkin kita tidak berhasil? Dan Allah sudah membuktikan orang-orangnya, pasukan-pasukan Allah, utusan-utusannya sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, 25 Nabi Rasul, Nabi Muhammad, itu adalah orang-orang yang sukses semua. Ya, orang-orang yang berhasil, yang mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di dunia mungkin kelihatan orang tidak berhasil seperti Nabi Nuh, hanya 83 orang pengikutnya berdakwah 1000 tahun, tapi Allah katakan dia sukses. Allah katakan dia Nabi ulul ajmi, Nabi unggulan. Ya, karena keberhasilan itu tergantung kepada usaha, keyakinan kita, tauhid kita, bukan kepada hasil. Hasil itu maunya Allah. Usaha kita, kerja keras kita, itu yang dinilai, ditulus oleh Allah. Karena itulah Allah menilai dari kita, alladzina amanu wa amilus solihah. Yang dinilai keimanan kita dan amal soleh kita, bukan natijah dari iman amal soleh. Natijah iman amal soleh itu hak prerogatif Allah, mau diberikan apa. Nah, itu harus diyakini. Dan mudah-mudahan kita selalu as-samad, bergantung kepada Allah, karena seluruh makhluk bergantung kepadanya dan tidak mensekutukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.